Apa sih yang ada di hati lo sekarang? Yang ada di hati gue itu, gue tuh mencari ketenangan dalam beribadah sih bang. Yang gue ngelihat kayaknya mungkin gak ya, yang di hati lo sekarang tuh lagi lo kemas dengan tawa sebenarnya. Sebenarnya lo ada yang lebih painful dari itu yang lo pengen sampaikan. Gue berasa down banget, berasa turun banget mental gue, psikis gue tuh berasa turun, dan gue tuh merasa kayaknya gue tuh harus mengakhiri hidup ini bang. Lo mau bunuh diri? Mau bundir saat ini? Iya serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Cun, weh, siapa nih? Masya Allah. Masya Allah. Anak pertama gue bang, namanya Uwais Zafran Al-Hakim. Artinya? Masya Allah, tabarakallah. Apa ya artinya ya? Lu gimana? Apa ya Artinya? Artinya apa? Pejuang yang menang ya, dan beruntung ya kalau nggak salah ya. Itulah kalau udah ada tulisannya artinya di handphone. Lu gak pernah ngapalin ya? Masya Allah. Saya mau Umi dulu ya. Deh, Ya, ada terus sana. nanti ya kita di segmen terakhir ya. Ya, Oke, ngobrol sama- tos dulu dong. Tos dulu. Aduh, bekas upil loh. loh. Sana tuh, sana. Ya, sana jalan. Dadah. Nanti Uwais kesini lagi ya. Iya. Dah. Dah. Gak apa-apa. Bacun Hakim. Widih. Bang Asong, Masya Allah. Bacunski. Bang Asongski. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Bang Asong apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang gantian Ini lah. mulai deg-degan ya gue ya. Tadi pas nyampe sini nggak berdeg-degan. Biasa aja. Pas kamera ya kan? on, aduh kok deg-degan ya. Kenapa lo bisa deg-degan gitu? Karena malu masuk kamera lagi. Malu gue. Bro, Ya. kita ngomongin karir lo dulu ya. Iya, siap. Bismillah. Memulai karir lo itu kan mulai dari iklan nih. Iklan. Ya kan, Kok tahu dong. Kepo nih kayak. Sebelum ke TV terus bikin konten-konten bener kan? Iya. Nyambi sih kalau untuk konten-konten tuh nyambi udah di TV sebenarnya. Itu tahun berapa ya? Nyemplung di awalnya atau Iya. pokoknya pas masuk ke dunia showbiz itu di 2010 baru pecah telurnya lah gitu. 2010 baru. 2010, tapi kan jauh dari itu di dunia entertainment tuh udah dari pas di Bandung tuh udah MC, udah jadi penyiar radio kampus kayak gitu. Udah cuman akhirnya punya tekad yang bulat untuk hijrah ke Jakarta, menggapai mimpi gitu ceritanya, Bang. Terus 2010-an lah. 2010. ngikut iklan tuh lo di casting apa? Iya. Oh, lo ikut casting berarti? Casting, beneran casting, murni casting gitu. Kita dari hinggap ke satu PH ke PH lain, satu gang ke gang lain, rumah ke rumah lain tuh bener-bener casting. Pagi sampai ke malam. Iklan apa pertama? Iklan provider Aksis. Provider Aksis. Keren. Iya, Masya Allah. Langsung Ingat provider banget. lagi ya? Ingat banget ya. Iya kan? Ingat banget. Lo sepengen itu ya? Iya, Bang. Iya Waktu banget. itu, ya? Kalau ditanya sepengen itu iya banget. Iya, saat itu ya? Saat itu karena kepengen jadi artis ya dulu dari dulu bang, dari karena gua rasa udah ada fase pengen jadi artis tuh bertahap sih, dari mulai SMP. Gua tuh udah mulai merasa di lingkungan tuh rame, tapi keinginan untuk menjadi artis belum, baru kayak wih seneng nih rame. Nah pas begitu SMA tuh kayaknya wah bisa nih masuk TV gitu. Semakin bertumbuh dewasa, kuliah baru kayak semakin bulat. Berarti itu emang passion lo ya? Iya bang. Bukan karena lo mau ngubah taraf hidup lo? Enggak, itu memang murni passion gua. Apa yang menjadi tujuan hidup gua tuh gua harus mendapatkan titel sebagai seorang artis bang. Karena lo dari dulu dibilang lucu. Iya. Sama teman-teman lo. Ya memang karena kan gue merasa nih diri gue tuh beda sama saudara-saudara gue. Beda tuh dalam artian kalau saudara-saudara kakak-kakak gue yang lain tuh kayak diem. Kalaupun mau ngebanyol tuh celutukan doang. Kalau gue tuh hiperaktif aja gitu. Bener-bener pengen menjadi pusat perhatian orang, entah di keluarga atau di sekolah. Itu tuh berasa tuh dari SD, SMP, SMA sampai kuliah tuh terasa banget gitu. Jadi semakin banyak orang juga yang bilang wah lu
konyol banget sih gitu kan, lu on bodoh gitu apa segala macam, ya udah kenapa lu nggak jadi artis aja sih, lah itu jadi semakin memperkuat gua gitu. Lu sendiri ngerasa lucu gak? Pada saat itu iya, pada saat itu ya. iya. Kalau sekarang kayaknya geli. Kalau setahu gue ya, zaman dulu itu kan kalau komedi itu mesti ada objek yang menderita. Iya, ya. iya. Wah, Objek. tahu nih arahnya pertanyaannya di gue. Lu sering banget tuh jadi objek Iya. yang menderita. Iya. Gitu kan? Iya. Lu nggak sedih bro? Enggak bang, dulu tuh enggak. Kalau sekarang sedih. Kalau ditanya sekarang, kalau perbedaan pertanyaan dulu sama sekarang, dulu enggak banget. Dulu tuh Lu fun aja kalau dulu. fun. Dan gue tuh sangat menikmati banget dengan gue menjadi objek penderita. Gue tuh malah berasa, ayo siapa yang mau bully gue nih gitu. Sampai segitunya? Iya, karena gue seneng aja. Karena gue seneng gitu, seneng untuk menjadi bahan bulian orang, seneng untuk menjadi badutan orang gitu. Karena itu tuh yang memperkuat gue untuk menjadi selebritis, untuk menjadi artis gitu. Karena gue dengan nonton TV kan banyak beberapa figur yang mereka Melakukan jadi itu, objek kan, iya. terus akhirnya bisa gitu, akhirnya bertahan. Itu mungkin jadi salah satu chance gue juga gitu. Padahal kan terkesan tidak punya harga diri ya. Iya. Kalau sekarang lo ngelihatnya, kan lo bilang berbeda ya dulu Iya, sama sekarang. Kalau sekarang lo ngelihatnya gimana? Kalau sekarang tuh ngelihatnya ya kayak gue nggak punya harga diri, nggak punya malu, terus kayak ya sampai segitunya banget sih lu gitu Cun, untuk pengen mendapatkan titel itu gitu, Pengen dapat duit sampai pengen segitunya banget gitu. Ya ngapain gitu, ngapain sih gue tuh. Kayak baru tersadar. Dulu lu dapat berapa? Sekitar berapa lah? Kalau di sketsa, di TV-TV, Beda-beda sih kalau misalnya di iklan sama TV berapa kira-kira? aduh kira-kira berapa? Pokoknya kalau di iklan itu bisa dari rate-nya 10-an ke atas. 10-an ke Karena gue sih tergantung kapasitas ya. Kalau gue kan pasti masih junior lah dibandingin sama teman-teman yang lain gitu ya. Di Pokoknya iklan sekitar ya? segituan lah. Kalau di TV Kalau di TV per episode per episode ya lumayan lah. Pokoknya lumayan lah, sangat beruntung banget sih gue sih, alhamdulillah. dan sekarang lo ngapain? Kesibukan nih. Kesibukan gue itu, gue sekarang kembali lagi di balik layar Bang Asong. Kembali lagi di balik layar, gue tuh jadi video editor. Gua karena memang dulu kan gue juga kuliah di ilmu yang sekarang gue gelutin gitu. Di samping itu juga gue sama istri lagi mengembangkan usaha di bidang kuliner, apalagi di bidang cemilan. Gitu. Sambel termasuk sambel ngucur namanya, terus ada cemilan-cemilan sama namanya. ini nih ya, basreng nih, Masya Allah nih, jadi promosi jadi. Ini akhirnya sama istri bikin ini Bang, cemilan ini basreng ngucur, keripik basreng sih. Gitu. Bakso goreng Betul. Kalau Bang bawa itu secara pendapatan ini jauh banget jauh banget Bang. tapi lo happy ya? Happy karena gue tuh berasa ada proses yang gue nikmati di situ yang betul-betul apa ya, ya gimana ya, gue menikmati aja gitu bareng sama istri. Manis pahitnya, baik buruknya, besar kecilnya tuh kita tampung sendiri, tuh gue menikmati banget. Titik balik lo hijrah tuh kapan ya? 2017 kayaknya deh. Lo bisa ceritain gak? Titik balik hijrah itu 2017 di saat waktu itu kan lagi lagi WhatsAppan lah gitu ya sama teman-teman atau sama siapapun aja, dan tiba-tiba ada yang nyangkut video lah Bang, video religi gitu yang 1 menit. Oh, gua kira video apaan? Video religi banget. Video religi yang 1 menitan lah. Ya tentang kehidupan lah, tentang apa yang kita capai, yang kayak begitu gitu, motivasi yang dibalut dengan religi ya. Mungkin dari situ ngerasa kok tenang, relax, terus ya sampai akhirnya Allah mengantarkan gue tuh ketemu sama satu video yang bikin trigger banget ya. Satu video ini udah pernah gue ceritain juga sih ke beberapa temen gue juga. Ada satu video ustadz luar negeri, kalau nggak salah itu dia tuh di penjara, terus dia tuh direkam sama orang situ, dan dia itu ngaji di situ Bang, surat Al-Qalam. Yang bikin gue sedih tuh dengan kondisi dia yang nggak pakai baju nih atasannya ya gitu ya, terus dia yang kayak
meratapi dalam penjara nih. Iya, di dalam penjara. Terus Oke. mungkin sama si sipirnya di record gitu. Oke. Karena masya Allah, karena mungkin suaranya merdu, terus kayak gue tuh kayak berasa terenyuh gitu ya. Dari situ akhirnya ini mungkin titik baliknya di situ, sampai menemukan perbedaan seiring berjalannya waktu gitu. Terus habis itu lo belajar sampai akhirnya lo total gitu, nggak mau di entertainment lagi. Iya. Itu proses belajarnya lo kemana dulu? Kalau belajar gue tuh nyambi sih ya, jadi nggak murni belajar sama guru gitu yang nggak begitu bang, karena nah waktu itu pas dimana gue lagi proses hijrah itu nggak semata-mata langsung besokannya ibadah sholat segala macam, nggak begitu kan. Masih ada pembenaran dulu tuh biasanya. Iya, gue tuh merasa semuanya tuh ya gue tampung aja gitu bang. Terus apalagi gue tuh masih syuting kan waktu itu kan. Ya, jadi lu masih ada kontrak ya berarti? masih ada syuting sinetron gitu. Pokoknya masih ada syuting, masih bikin konten Instagram, YouTube masih. Proses selama 2017 sampai ke 2019 tuh gitu ya, gue hitung 2019 itu tuh kalau mau tahu di dalam hati ini tuh kayaknya tarik ulur bang, tarik menarik antara si dunia sama si akhirat ini tuh tarik menarik banget. Pas lo dengerin si mau hijrah ini nih, udah mulai pas tarik menarik. Lo udah nggak fun lagi berarti ya? Nah itu kuncinya bang, di saat gue mendapatkan titik hidayah sama Allah nih, alhamdulillah. Ternyata gue masih ada di dunia syuting, di dunia yang dunia banget lah di situ gue tuh bener-bener tarik ulur dan ngerasa pokoknya ada kejenuhan. Terus tiba-tiba kalau di lokasi syuting tuh bang, gue tuh berasa nggak nyaman dengan kayak melihat apa namanya yang ada aurat gitu tuh, gue berasa nggak nyaman bang. Mata gue tuh kayak apa sih gitu, udah mulai nggak aman, udah nggak nyaman aja, nggak enak. Masya Allah, itu gue merasakan banget lagi syuting itu, gue menyendiri di saat orang pada ngumpul, gue tuh kemana gitu ya? Gue tuh dengerin murotal kayak gitu, karena kok enak aja gitu, nyaman. Terus di saat lagi pergi syuting nih dari rumah ke lokasi syuting, biasanya gue dengerin lagu nih. Gue tuh dengerin murotal yang itu aja, yang tadi gue nonton di apa, yang di penjara itu. Masa lo iya. Alkoholam terus-terusan kan nggak juga kan. Nah itu gue langsung cari tahu ini siapa sih Ustadz ini. Terus dia ada juga kan, ternyata kan yang murotal yang lain ada juga ya. Ini gue download, gue cari terus ya udah gue denger. Lo jalan tengahnya ngapain tuh? Apa nih jalan tengah? Lo mau hijrah, lo masih ketarik dengan kontrak, lo masih ngelakuin. Jalan tengah lo buat nyaman sendiri tuh kayak gimana? Nah akhirnya kan gue itu mencari titik di mana gue tuh harus ya kenyamanan itu sendiri gitu ya. Karena pada saat itu tuh gue tuh kayak ngomong sama Allah, ya Allah tuh gimana ya ini ya, kok rasanya tuh gundah gulana aja gitu, gelisah banget ini. Jadi apa nih harus dilakukan gitu kan, biar gue tuh settle nih, karena itu gue merasa beneran ditarik sama dunia. Tapi di satu sisi gue tahu ini tuh nggak bener nih, bukan nggak baik ya, maksudnya mungkin kurang tepat ya di dunia yang waktu itu yang gue pernah tinggalin gitu ya. Ada sesuatu yang lebih baik lagi di depan saya, tapi gimana caranya nih gitu, kayak masih maju mundur gitu. Apalagi ada lingkungan teman-teman makin agak susah gitu kan, belum nongkrongnya, belum ini ketemu segala macam. Nah qadarullah sih, waktu pada saat 2019 akhirnya gue memutuskan untuk menikah. Nah mungkin di saat itulah gue merasanya ya ada perubahan yang benar-benar akhirnya benar-benar muter aja deh. Oh berarti kayaknya memang alokasinya harus nikah dulu, dan semuanya tuh berubah gitu. Jadi benar-benar gue tinggalin aja gitu, berubah total. Nah 2017 sama 2018 keluarga lo dukung nggak? Keluarga tuh dukung alhamdulillah, dan bokap nyokap tuh kaget sebenarnya. Bokap nyokap tuh kaget, tapi mereka tuh nggak bilang secara langsung ya ke gua. Nah gua itu kan gua 4 bersaudara bang. Bungsu nih gua nih, dan di antara semuanya gua itu yang paling beda yang tadi gua bilang kan. Selain memang dari karakternya dan yang lainnya, gua tuh beda tuh dalam artian orang tua gua itu sempat mengkhawatirkan gua pada saat di Bandung maupun pas di saat gue udah pindah ke Jakarta. Sebelum karena, jadi artis nih. Dia tuh, mereka tuh ternyata mengkhawatirkan gue karena gue tuh beda sama yang lain. Yang lain tuh kayak ditinggalin sendiri masih bisa menjaga diri gitu bang. Meskipun mereka sholat, gue juga meskipun sholat
Tapi gue tuh orang tua tuh khawatir gue tuh masuk ke dunia kelam kayak madesu gitu. Iya kayak gitu aja. Madesu dan apalagi ditambah dengan keilmuan agama gue tuh yang kurang bang. Mereka tuh khawatirnya yaitu terjerumus ke dalam dunia hitam ya, narkoba lah atau apa gitu kan yang mereka takutin. Nah alhamdulillah akhirnya gue dapat hidayah, terus orang tua gue tuh tahu, merasa gitu ya, mereka seneng dan kaget tuh bilang gitu, aduh mama sama papa tuh beneran takut sama Bacun gitu kan ya. Tapi ternyata yang nggak disangka-sangka gitu kan, di antara keempat ini malah lu nih yang udah kena gitu. Ya akhirnya mendukung banget orang proses hidayah yang gua dapatkan itu kan, mereka jadi saksi juga gitu kan. Masya Allah tuh, mudah-mudahan mereka mendapatkan amal. Bisa jadi itu karena doa-doa sholat malamnya mereka, bro. Itu bang, bisa jadi karena ada teman gua juga yang bilang, Cun, kenapa lu masih bisa bertahan dengan segi keimanan lu gitu kan, tidak terjerumus ke dunia kelam yang lebih larut lagi. Itu bisa jadi karena doa orang tua lu, Cun. Ada temen gue bilang begitu juga. Iya, karena mereka saking takutnya, iya. dia minta dijaga agamanya. Iya. Masya Allah emang orang tua ya, emang luar biasa ya. Iya, Masya Allah dah. Terus merit nih 2019. Ya. Nah terus langsung berubah total, nggak tanda tangan kontrak, apa selesain kontrak, apa emang udah nggak ada kontrak sama sekali? Kontrak dulu. Selesain kontrak dulu. Yang berubah itu adalah dalam diri gue sih. Yang itu tadi gue bilang, tarik ulur. Gue nggak bisa nih ada di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Gini nih gitu, lingkungan teman-teman yang masih pada ngerokok lah, pada kayak gitu bang, nongkrong. Gue udah nggak betah sebenarnya, tapi gue masih tetap ngikut. Tetap nongkrong, tetap. Gue nggak mau soalnya lo itu. Gue nggak mau, tapi gue tahu itu tuh nggak bener. Cuman gimana nih caranya biar gue tuh bener bisa nge-switch aja nih. Oh ternyata Allah kasihnya, yaudah lu nikah deh gitu. Istri gimana? Mendukung nih? Iya mendukung atau gimana? Dari segi apa ya, maksudnya gimana? Dari pas awal lo nikah nih, ya kan? Udah emang lo udah ceritain, gue kayaknya mau begini, gue kayaknya mau begini. Oh mendukung banget, sangat mendukung, karena alhamdulillahnya tuh istri gue tuh termasuk orang yang memang sangat mendukung ya, dan ditambah dia juga sedikit kurang lebihnya maksudnya tahulah syariat seperti apa. Jadi gue mau melakukan yang melenceng juga ya gue gimana ya gitu depan bini sendiri gitu bang. Cun, setelah lo hijrah tuh kayaknya lo kayak menutup diri gitu ya. Iya. Introvert banget. Kayak orang yang di pojokan gitu yang iya bang. Gitu terus pakai pancuran gitu. Iya. Iya. Itu pancurannya sama gue sendiri bang malah. Gitu. Kayak lo takut banget gitu ya. Aku takut banget. Parno abis itu kenapa ya? Itu gue tahu pas yang lo post sesuatu terus banyak yang jawab. Wah akhirnya Bacun kembali. Iya. Bacun kembali, dan gue waktu itu sempet nawarin lo jawabnya tuh lama ya. Iya. Lo mau nggak untuk ini apa syuting ini? Lo lama banget jawabnya. Iya, butuh pemikiran yang lebih dalam lagi itu untuk mempertimbangkan itu gitu, karena gue berhadapan lagi dengan kamera, gue berhadapan lagi dengan sosial media, dengan orang-orang banyak. Itu tuh sempat gue takut bang, parno gitu dengan ketemu sama orang-orang banyak, udah nggak pede gitu. Kalau ditanya kenapa sih, gue ngerasanya karena mungkin gue analisa sendiri gitu ya dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan gitu ya. Kan gue berkutat di bidang sosial media, gue bikin konten yang 1 kali 24 jam full gitu. Gue tuh mikirin konten, syuting pagi ketemu pagi gitulah gitu kan. Mungkin ya gitu ya, di saat apa yang target kita tidak sesuai ekspektasi, belum mendapatkan target itu, di saat itulah mungkin gue agak sedikit kecewa. Terus di saat itulah yang tadi titiknya juga mungkin gue akhirnya kecewa, kenapa begini, kenapa kok gue tidak seperti teman-teman yang lain naik gitu atau gimana gitu kan. Oh gitu. lo sempat kecewa lo nggak naik ya? Nggak jadi artis top gitu maksud lo? Iya tapi gue tuh gimana ya, dibilang kecewa nggak sempat naik. Gue tuh di satu sisi tuh yakin kalau gue tuh pasti bakalan naik, cuman memang proses gue tuh fase banget nih, pelan. Tapi ada juga teman-teman gue yang naik gitu. Cuma gue tuh kaget, wah kok bisa gitu ya. Ya udahlah gitu, maksudnya gue jalan aja, toh ternyata sampai di titik pada situ juga gue tuh butuh proses dong, dari yang casting segala macam. Terus akhirnya gue bisa muncul di TV, itu proses banget. Itu gue sempat kayak gitu karena
ada kelelahan dalam diri gue gitu, ada keletihan sampai gue tuh kayak menyalahkan sosial media aja gitu kan. Udahlah kayaknya ya mungkin akhirnya jadi berdampak sampai yang kemarin tuh yang kita ketemu syuting bareng sama Bang Asong gitu. Di saat ketemu sama orang-orang tuh gue tuh jadi nggak pede, terus jadi menyalahkan sosial media gitu. Padahal lo di Instagram 170.000 loh tuh, 170K. Bukan R. Kak. Kalau misalnya dulu tuh waktu pas awal-awal tuh masih 222.000 Bang. 222.000. Itu di saat gue lagi naik. Sering gitu konten lah pokoknya itu ya. Terus akhirnya kan gue punya apa namanya, kegelisahan. Terus akhirnya jadi mengurungi niat. Semakin mundur ya akhirnya angkanya jadi sampai 169 apa sekarang tuh. Gitu. Dan gue sih tidak memperdulikan itu sama sekali gitu. Terus sampai segitu parno gitu ya sama kamera tuh. Iya. Cuma karena gara-gara lo ngerasa fail aja gitu. Iya, rasa fail, tapi itu sebenarnya nggak gagal sebenarnya ya. Kalau gue mau dipikir-pikir itu tuh nggak gagal, itu adalah memang fasenya lu Cun lagi berproses aja untuk menanjak gitu. Cuman karena memang gue dibentroki dengan hidayah yang alokasi itu Bang, jadi gue tidak nyaman lah, jadi segala macam tuh numpuk di situ gitu. Tapi pas ngobrol-ngobrol sama yang lain gitu ya, sama yang beberapa setelah lo hijrah, lo ada di podcast gue, ada di podcast temen kita dan segala macam, darah komedi lo tuh masih ada ya. Iya. Dan kental banget. Masih. Itu nggak bisa lo hilangin bro. Iya kayaknya ya. Sebenarnya gue tuh kan memang sekarang tuh nggak pede Bang ya. Jadi kalau ketemu sama orang itu gue tuh jatuhnya tuh pokoknya biar dia duluan deh yang nanya duluan, atau enggak biar dia duluan yang negor gitu, baru gue gitu kan ya. Mungkin pada saat kita ketemu pas lagi kayak begini atau lagi besokannya ketemu lagi, itu gue masih tetap bercanda, cuman kadarnya sih nggak se-full kayak dulu, beda banget gitu kadarnya. Nggak kontradiktif tuh ya sebenarnya. Ya gimana ya? Karena ini kan sifat lo asli ya, untuk bercanda, main-main gitu kan. Yang lo tahan nih sekarang nih. Iya kan, lo nahan itu kan. Menahan, tapi semua itu terbentur dengan, gue sih merasa terbentur dengan syariat ya. Nah makanya gue tuh bawa-bawa dalam syariat. Kenapa? Sebenarnya nggak detail syariat banget ya. Karena kan gue sekarang mengalami hidayah nih, Allah kasih gitu kan ya. Apa-apa semuanya kan kita mencoba untuk sesuai dengan syariat ya Bang ya. Dari adab segala macam, dari cara kita tata berpakaian, berperilaku, bahkan kita menumbuhkan jenggot sebagian dari sunnah. Itu jadi refleksi buat diri gue juga gitu. Kalau gue berlaku seperti itu, lu malu dong sama jenggot lu malu dengan adab lu yang seharusnya lu tunjukkan yang baik gitu kan. Kalaupun mau bercanda, berkomedi, sekalipun total ya mending di rumah aja sama bini gua. Tapi kalaupun mau di luar sama temen tuh kayak cuman ya senggol-senggolan dikit aja lah gitu. Habis itu ya udah balik lagi gitu. Lu ketapar gitu. Emang nggak mau pengen balik lagi ya? Gimana ya? Kalau skala 1 sampai 100% tuh keinginan tuh kayak cuman 10 sampai 15 doang. Jadi sampai 10%. 100%. Karena udah beda aja gitu. Tapi masih ada kan? Apanya nih rasanya? Masih sebenarnya masih banget. Masih kadang masih kangen gitu ya. Masih banget Bang, Masya Allah. Setiap gua ngeliat di sosial media nih ada teman-teman gue yang masih aktif syuting gitu ya, atau enggak ya sutradara lah atau produser yang dulu pernah kerja sama gua tuh kayaknya ya setan tuh ada aja membisikin gitu kan, ayo syuting guys. Cuman gue bilang kayaknya gua khawatirnya tergelincir gitu ya, takutnya aja gitu. Seberapa malu lu sama Allah? Oh malu banget Bang, malu aja gitu. Kalau misalnya ada orang lain bilang ya nggak apa-apa kali, itu mah kan bagian dari karakter, itu kan Allah kasih perantara lu buat nyari duit. Mungkin adalah pasti orang-orang yang bilang begitu ya, beda-beda tiap orang. Cuman bagi diri gua pribadi sih ya malu aja gitu. Malu karena gua merasakan nikmatnya berilmu tuh di era-era sekarang gitu, tahun-tahun sekarang. Dari dulu tuh gue tuh duniawi banget, sangat-sangat duniawi banget gitu. Ini kan lo bawa anak nih sekarang ya. Anak umur berapa? 1 tahun setengah. Wise ya kan. Kita nggak bisa ngapus jejak digital nih bro. Gimana lo menyikapi pertanyaan anak lo jika menemukan bapaknya dulu
bareng cewek-cewek dijadikan objek yang menderita. Lo mau jawab apa? Lo harus persiapan dong pasti. Iya. Lo mau jawab apa? Belum ada kepikiran jawab apa, tapi begitu Bang Asong nanya, gue sih langsung bilang kalau itu tipu muslihat setan. Itu manipulasi dunia, jadi mendingan memperkokoh iman kita aja. Gitu. Ya. Apa sih yang ada di hati lo sekarang? Yang ada di hati gue itu, gue tuh mencari ketenangan, mencari ketenangan dalam beribadah sih Bang. Yang gue ngelihat kayaknya mungkin gak ya yang di hati lo sekarang tuh lagi lo kemas dengan tawa sebenarnya. Sebenarnya lo ada yang lebih painful dari itu yang lo pengen sampaikan. Yang lebih deep lagi gitu ya. Iya, yang lebih deep gitu. Ada sih sebenarnya, makanya apa ya, jadi gue tuh bedanya tuh gini Bang, dulu tuh kan gue tuh sampai situ akan gue nyerosot tuh cerewet gue ceritain gitu. Kalau sekarang tuh gue merasanya apa yang pengen gue ceritain, even kayak nggak di kamera nih gitu sama teman-teman, gue tuh ngerasa aduh kayaknya nggak penting deh dengan gue cerita begini, karena kayaknya lebih penting lagi gue bercerita sama Allah aja gitu, yang lebih tahu lagi isi hati gue seperti apa, meskipun ya goib ya gitu kan, nggak ada tektokan yang gimana, nggak ada ya. Tapi di satu sisi gue tuh butuh gitu kan untuk bercerita, karena kita makhluk sosial yang butuh ini aja, tektok aja gitu kan. Itu yang selalu gue kemasin, janganlah gitu, maksudnya jangan cerita lah gitu, karena gue ngerasa buat apa. Tapi di satu sisi Lo pengen cerita gitu. Itu kayak gitu sering lo Gitu Bang, ini gue spill aja lah gitu ya. Dengan yang menjadi kegelisahan hati gue itu adalah gue tuh sekarang itu udah nggak mau lagi mengharapkan banget sama manusia Bang. Bener-bener mengharapkan banget sama manusia gitu ya apalagi sama teman-teman gue gitu kan ya. Dan itu bener-bener nggak mau banget, karena ujungnya akan mengecewakan kan. Jadi lebih baik gue bener mengharapkan sama Allah aja yang udah jelas-jelas ngasih segalanya buat kita gitu. Nah, itu sulit tuh bro. Iya, itu sulit banget. Apalagi lo yang tadinya kayaknya cash flow-nya enak, terus langsung sedikit itu. Wah itu berat banget. Iya, sampai sekarang tuh harus kayak tetap ngobrol terus aja sama Allah. Ya Allah, sampai kapan nih, maksudnya kita kan bukan sampai kapan juga ya, tetap kuatkan teruslah hati ini gitu ya, iman ini. Biasanya kalau orang hijrah tuh setahu gue dia akan dites keimanannya. Lo kayak ditaruh di sesuatu tempat yang sangat terpuruk di hati lo tuh. Lo ngalamin itu gak? Mengalami Bang, mengalami banget. Sebelum menikah ya, sebelum menikah. Jadi kondisi terpuruk gue itu mungkin teman-teman yang nonton juga nggak pada tahu secara detail ya. Cuman kayaknya ada satu orang yang tahu, teman gue tuh ya. Ini gue ajak ngobrol dulu. Jadi kurang lebih selama sebulan kurang lah gue itu tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah tuh dalam artian gue tuh nggak berkumpul, nggak ya kayak pokoknya gue menahan diri banget di rumah lah gitu Bang. Itu gue berasa down banget, berasa turun banget mental gue, psikis gue tuh berasa turun, dan gue tuh merasa kayaknya gue tuh harus mengakhiri hidup ini Bang. Lo mau bunuh diri? Mau bundir saat itu? Iya serius. Ini gue kasih tahu juga ke podcast yang sebelah sana, terus gue kasih tahu ke temen gue juga waktu pada saat itu ya. Ya karena gue tuh berasa hampa aja gitu. Gue tahu nih bunuh diri tuh nggak baik banget. Tapi kok rasanya setan tuh kayak udah pusing gue. Karena gue tuh ngerasanya teman-teman pada nggak ada saking depresinya. Iya, saking teman-teman pada nggak ada tuntutan pekerjaan, kayak gue harus bikin konten terus-terusan, sementara kok gue mandek terus. Tuntutan gue harus kayak dalam hati ini tuh gimana caranya kalau kita posting like-nya harus banyak, yang komen tuh harus berisik, angka follower tuh harus terus naik. Itu tuh kepikiran. Terus konten gue tuh ngedit, gue tuh belum syuting sana, gue tuh pusing aja gitu dengan tekanan di dalam diri gue itu, sampai akhirnya gue ya menemukan artikel kalau semua itu bisa mengacu kepada mental illness. Nah itu yang gue rasakan waktu itu, karena di saat gue keluar rumah ketemu sama teman-teman, gue masih ketawa hehehe, tapi tiba-tiba pas gue pulang itu gue bisa langsung murung, langsung beda lagi, langsung murung aja gitu sampai gue ngajakin ketemu sama temen namanya Jules tuh, dia
gue ketemu berdua tuh ngobrol, tolong bantuin gue dong, gimana dong, ada nggak teman psikolog gitu, sampai gue tanya gitu, kok gue kayaknya beda aja gitu ngerasanya gitu. Itu yang gue kayak Lo mau turun banget. bunuh diri pakai apa lo? Apa? Mau bunuh diri pakai apa? Udah kepikiran nggak? Nggak, belum ada Baygon kepikiran, ke belum ada kepikiran, medianya belum ada. Hontoge atau cuman baru pengen aja gitu. Aduh kayak kok selesai apa gimana gitu yang karena lo ngerasa hidup hanya untuk likes. hidup hanya untuk Segelintir orang segelintir orang, terus ya udah gitu, fana aja semuanya. Apalagi ya itu mungkin didukung dengan kondisinya tuh teman-teman gue tuh pada nggak ada. Kalau gue sih ngerasainnya mereka tuh ada sebenarnya, secara real tuh ada, tapi gue ngerasanya mereka tuh nggak ada di saat gue lagi down begitu tuh. Mereka nggak tahu juga, taunya Baju lagi belum syuting aja kali gitu. Banyak komedian di luar negeri juga banyak yang bunuh diri ya sebenarnya. Iya mungkin depresi. Apa depresinya sama kan? Mungkin sama ya, karena berpengaruh. Selain berkomedi juga sebetulnya public figure pun sebetulnya ada chance ke arah sana, karena kan mereka ada gangguan di dalam diri, karena mereka kan berakting kan. Apalagi komedi ya gitu kan, di satu sisi kehidupan nyataannya mereka biasa aja, terus nge-switch lagi mereka harus ketawa, terus nge-switch lagi capek sebenarnya itu. Itulah makanya pertanyaan gue, apa sih yang ada di hati lo tuh, yang lo kemas dengan tawa tuh? Apa ya? Itu pertanyaan gue ulang lagi. Painfulnya gitu. Yang gue selimuti gitu ya. Iya. Aduh, ada sih, cuma gue takut ya. Ada sih. Pokoknya tadi tuh gue udah pernah spill juga sih. Tadi gue udah kasih tau juga sih. Kalau gue tuh sekarang ngerasanya apa ya? Teman-teman gue sih pada acuh ya. Gue jadi curhat secara. Nggak apa-apa. Gue jadi curhat secara lugas nih, kata-katanya nih harus. Ini ngerasa gue sih gitu. Entahlah gitu, teman-teman gue nanti mungkin yang nonton di podcastnya Bang Asong mungkin ngerasanya gimana. Tapi gue merasakan di saat titik gue seperti ini, memang teman-teman gue yang menyokong gue dalam dari diri ini tuh pada nggak ada bang. Ada satu doang lah gitu, satu sekian banyak lah ada. Si Jules itu. Oh bukan, beda lagi. Bukan, itu Jules sudah nggak kontak-kontak lagi dia. Lu tadi bilang nggak percaya lagi sama manusia. Kita emang di hadis juga udah diajarin itu ya. Ada background story nggak sampai lo berpikir, gue udah emang nggak bisa nih sama manusia nih? Ada bang. Jadi dulu pokoknya pas lagi masih di dunia syutingan lah gitu ya. Ya sering berjalannya waktu, pokoknya gue Allah kasih dikecewakan sama orang lah gitu bang. Dikecewakan aja sama orang. Ya orang itu sih ya teman-teman gue lah ya, mereka sih nggak ngerasa pasti, cuman guanya nih ngerasa, wah gue drop aja nih kayaknya, di PHP-in lah, maksudnya dikecewain aja, sampai akhirnya gue mengharapkan sesuatu nih gitu kan, terus tidak muncul, tidak timbul gitu kan. Akhirnya ya udah gue sangat kecewa banget, sampai akhirnya berdampak sampai sekarang nih, gue tuh tidak mau lagi percaya sama orang sepenuhnya dan langsung gitu bang, nggak mau. Jadi itu yang menghambat gue untuk tidak selalu berinteraksi sama orang. Tidak muncul, tidak timbul tuh maksudnya? Oh, lo butuh untuk lo datang dong temenin gue gini-gini, nggak ada gitu? Nggak ada. Nah ya sampai sekarang tuh pokoknya diperkuat dengan teman-teman dekat gue sendiri pun gitu, yang gue rasakan kok beda gitu ya, kok pada kabur gitu. Maksudnya kabur tuh dalam artian ninggalin lo bener-bener gitu. Gue sih ngerasa ya, tapi sebenarnya kalau ngechat tuh ya gitu-gitu doang gitu. Pokoknya beda aja bang. Cuma ada satu doang tuh yang ngerasanya kita sama tuh, ada satu orang doang. Tapi di luar dari itu, wah lu bener-bener ninggalin nih kayaknya nih gitu ya. Di saat gue lagi seperti ini kok kayaknya nggak ada aja orang yang tahu gitu. Karena merasanya tuh di saat gue lagi komunikasi nih, chat atau telepon, nggak ada yang nanggepin gitu, acuh aja. Tapi kok mereka aktif aja doang. Ya dibaca doang kali ya. Tapi mereka kok aktif aja gitu bang, di update status kayak gitu loh. Itu yang gue bikin kayak ini setelah lo hijrah kan? Setelah gue hijrah. Padahal sebenarnya itu mereka itu yang sudah membantu gue sebenarnya bang, yang sudah membantu gue dalam proses hidup gue ya, ngebantu segi apapun mereka tuh ngebantu kan. Tapi kan gue tuh pengennya mencoba tetap menjalin tali silaturahmi. Itulah kenapa gue pengen
deket aja gitu, di saat gue lagi mau mendekat malah acuh gitu. Ya, Sampai gua sih sekarang? nggak tahu sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai enggak sekarang. Ya akhirnya sekarang tuh jadi komunikasinya kayak, nah itu dia makanya gue bilang awkward. gue jadi kayak biasa aja, gue jadi kayak mengemis banget untuk pengen kontek-kontekan gitu aja dah, gue bener-bener jadi biasa akhirnya gitu, karena kesakit hatian yang dikecewakan sama orang-orang dahulu akhirnya ke bawah sampai sekarang. Gue merasa ya udah berarti emang bener-bener kita jangan mengharapkan sama manusia, udah. Nangis di pojokan. Sama kanebo sih ada jadi gue tinggal gitu kurang lebih begitulah bang. Terus teman-teman lo yang sekarang nih kan berarti kan dulu kan berarti kan nggak satu frekuensi kan. Teman-teman lo yang sekarang nih kayak gimana? Nah mungkin ini kan masih menyangkut perasaan gue ya, mungkin kayaknya mereka itu ada, gue ngerasanya ada beberapa yang tidak menerima perubahan gue, ada beberapa yang mereka merasakan tidak menerima perubahan gue aja gitu kan ya. Karena kan sekarang kalau gue melihat misalkan ya ada orang yang lagi ngerokok nih, gue kasih tahu gitu kan ya, yang kasih tahu aja gitu ya jangan atau apa gimana gitu ya. Terus ada Nggak orang suka gitu. atau enggak kayak ya udah sholat yuk atau apalah gitu ya. Gue sih ngerasanya karena gue tuh nggak berasa didukung sepenuhnya gitu ya dengan perubahan gue itu gitu. Bahkan lo nyuruh sholat juga nggak didukung mereka. Ya mungkin itu kayak biasa aja ya jadinya ya. Jadinya kayak nggak mendukung aja sih sebenarnya, ya itu mungkin salah satunya gitu. Terus Allah kan menggantikan dengan teman-teman yang baru kan. Nah alhamdulillah, nah itu gue tuh suka cerita kan sama bini gue gitu kan, teman-teman yang dulu seperjuangan bareng kok kayaknya memang nggak ada sekalipun ada tuh ya kayak cuman tektokan biasa doang gitu ya, tapi mereka nggak tahu kan perasaan gue gimana, kondisi gue gimana. Ya bini gue tuh suka bilang ya nggak apa-apa lah, maksudnya itu berarti Allah tuh baik banget gitu kan, nunjukin orang-orang yang sebetulnya yang selalu ada di samping elu tuh siapa gitu kan. Ya ini ternyata ya udah satu doang tuh ada tuh gitu yang menurut gue sih yang masih sampai sekarang kontek-kontekan saling mendukung dalam akhirat agama, itu tuh yang paling penting itu bang. Arti istri buat lo? Segalanya sih alhamdulillah, masya Allah. Arti keluarga buat lo? Makin segalanya. Makin segalanya. Oh masya Allah lah. Kalau ditanya istri, jadi gue tuh alhamdulillahnya nih gue sama bini itu ternyata satu frekuensi, sangat-sangat satu frekuensi. Dulu gue tuh pernah minta sama Allah, ya Allah pengen banget punya istri yang di luar dari dunia entertainment, dia orangnya tuh biasa aja gitu, maksudnya tidak ada titel artis segala macam, nggak ada. Terus dia itu bisa merawat gue, gitu. Wais ngapain? Nanti kejepit lah. Oh ya. Gitu gue minta sama Allah gitu, pengen gitu ya Allah punya istri yang dia itu bisa merawat gua, karena gua itu orangnya kan anak bungsu, terus suka sama orang tua tuh suka diemong gitu bang, mau makan apa, kalau gua sakit ya minum obat, pengen digituin. Nah gua tuh pengen punya istrinya kayak gitu juga. Alhamdulillahnya Allah ternyata memberikan istri yang backgroundnya perawat. Bini gue tuh perawat. Jadi kayak masya Allah. Udah gitu dia nggak ada hingar-bingar entertainment sama sekali, justru malah dia tuh anti rokok lah, anti yang berbaur sama yang lawan jenis. Masya Allah. Masya Allah ternyata Allah kasihnya di itu. Dah bini gue juga sama, bini gue juga ngedoanya intinya ya Allah pengen punya suami yang lebih tua. Udah gue yang lebih tua dan mau dirawat. Gue jadi dapetnya saling gitu ya. Alhamdulillah lah, semuanya Allah kasih lah, dan gue masih sangat yakin Allah punya rencana yang jauh lebih baik lagi buat gue sama keluarga. Nyokap bokap masih ada? Alhamdulillah masih ada di Bandung. Nah, lo kan sering konten sama nyokap ya? Itu gimana tuh zaman dulu tuh bro? Lo minta sama nyokap? Iya, minta. Maksudnya kan apa ya? Lucu gitu ya? Iya sih. Lo acting sama nyokap lo sendiri gitu. Dan nyokap lo bisa aja itu ngelawak. Mau dia tuh. Jadi udah kelihatan kan background ngelawaknya tuh dari siapa. Iya, nyokap gue. Mau, dia tuh sangat mau banget. Dulu tuh zaman masih syuting, setiap gue pulang ke Bandung, nyokap gue selalu nanya, ayo kapan lagi dong. Karena dia seneng di teman-teman pengajiannya tuh, dia artis juga bang. Oh jadi artis itu? Iya, artis itu, teman arisan, teman ngumpul RT RW apalah gitu ya. Setiap ada apa-apa misalkan, wah lihat nih Bu Dedi kan, Bu Dedi nih sama anaknya nih, Bu Dedi sama anak gitu, selalu aja. Lebih artisan dia dibanding lebih artisan dia. Jadi konyolnya ya di situ alhamdulillah lah. Terus itunya
skripnya segala macam lo yang bikin. Gue yang bikin. Nah, Yang direct lu juga. Gue juga, dan penuh perjuangan. Orang tua bang biasa. Kalau di direct agak susah. Nggak mau begini gitu kan. Iya. Kadang dari dialognya ngacak-ngacak, salah dialog kalimat itu terus aja gue ulang-ulang. Gitu. Terus yang kamerain lo sendiri. Iya, kan sendiri. Ada gitu, itu lo sendiri. Iya, gue taruh sini tripod, terus gue bilang, mama tuh gini nih. Gue taruh lagi, mama tuh gini gitu. Gue taruh sendiri. Kadang nyokap gue yang nge-recordin gitu, mah pegangin mah gitu. Seru sih, masya Allah tuh kalau di. Tapi lo dapet bonding ya di situ justru. Iya, alhamdulillah lah bang. Ya seru aja sih, semakin dekat lah jadi sama nyokap gitu ya. Kalau sekarang sih jadi malah ngeliat nge-flashback kayak gitu malah kasihan sebenarnya. Nyokap gue di blow up begitu kan. Tapi ya gimana qadarullah. Iya, qadarullah, masya Allah. Bokap? Kalau bokap itu beda sama nyokap. Lebih kepada pendiam. Ya beda aja gitu. Kalau bokap tuh ya memang sih rata-rata bokap tuh lebih ke tegas, ke perihal kehidupan, apalagi agama gitu. Selayaknya bapak. Iya, lebih kepada gitu. Yang guyon-guyonan udah pasti nyokap gua. Kakak-kakak lo? Kakak gua karakter nih atau apa? Karakternya. Ya itu beda sama gua yang terlalu hiperaktif. Mereka pendiam gitu apa yang pelajar banget apa gimana? Enggak sih, selayaknya manusia biasa gitu. Jadi manusia normal biasa. Kalau dibilang pendiam banget sih enggak, suka bercanda, tapi tarafnya tuh masih oh iya wajar. Kalau bilang gue bercanda, gila gitu, yang gue tuh kayak heboh, wah ketakilan. Pas lo hijrah kaget gak kakak-kakak lo nih? Nah kalau kakak-kakak gue tuh tidak menunjukkan sih bang, mereka tuh mungkin tipikalnya tuh ya udah memantau dari jauh tapi tidak mengatakan langsung ke gue gitu. Karena adek still adek gitu. Iya mungkin kali gitu ya. Jadi mereka tuh nggak bilang wah alhamdulillah Cun ya lu udah hijrah, nggak pernah kayak gitu. Kalau gue sih ngerasanya mungkin ya karena mereka ada pride sendiri di atas gua gitu jadi ya mungkin kayaknya agak menurunkan itu tuh, ada tensinan juga mungkin ya gitu ya. Jadi kok malah adek gua yang paling tengil dan paling ini kok dia alhamdulillah dapat hidayah, kalau gua ini kayaknya malu mungkin ya. Sampai sekarang sih belum ada kayak pembahasan, tapi tahu sih tahu dari perubahan gua, jenggot, celana, baju gitu. Di Bandung lo casting waktu itu di Bandung ya? Kalau murni castingnya itu pernah di Bandung, tapi secara totalitas hanya di Jakarta tuh. Hijrah lo ke Jakarta? Iya, hijrah ke Jakarta 2010 awal. 2010 di Jakarta lo ngekos apa ya? Di Jakarta ngekos sudah pasti gitu. Di Jakarta tuh gue tuh sempat kerja di provider juga bang awalnya di Indosat. Di Indosat Karawaci. Gue sempat kerja dulu di situ. Jadi Markom. Markom bang. Gue kira jadi boneka Indosat. Jadi Markom. Tapi di saat gue pengen diterima pun itu sisi gue pengen jadi artis tuh tetap ada di situ. Malah gue yang suka jadi MC di saat mereka lagi gathering gitu. Banci tampil lo keluar. Iya, memang ngerasa banget gitu. Iya, emang kelihatan sih jogrogan ini. Udah pasti gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Kuliah selesai dong? Kuliah selesai. Nah itu kalau kuliah tuh alhamdulillah selesai bang, makanya gue tuh kan karena dari dulu pengen jadi artis, jadi di saat masa kuliah gue tuh harus mentargetkan untuk selesai kuliah 4 tahun biar gue langsung ke Jakarta, dan alhamdulillah ternyata bener 4 tahun terus gue ke Jakarta tahun depannya lah gitu. Lo ngambil apa? Desain grafis, desain komunikasi visual, yang pinter mana apa? Pinter dong lo sebenarnya. Gue nih kalau ditanya pinter gue tuh enggak bang, sebenarnya ini nih yang menjadi tolak ukur gue tuh nih sekarang mumpung Bang Asung nanya. Gue tuh menyadari banget gue tuh nggak pinter bang, bener deh. Gue tuh lemot, gue tuh on gitu ya. Cuman itu tuh gue manipulasi dengan gue suka ngomong, berbicara. Sebenarnya aslinya tuh gue tuh kayak on aja bang. Terus gue tuh beda lah sama yang lain gitu ya. Yang lain tuh kayak ngerti soal otomotif lah atau gue tuh kayak hahaha aja gitu. Yang mana gue tuh jadinya kayak kalau lo ngomong kayak lo ngerti padahal enggak gitu. Iya, padahal ya udah aja gue tuh ngalir aja gitu. Jadi gue tuh menakari diri gue, gue tuh kayaknya nggak pinter-pinter banget, bener deh bang, gue tuh cuman menang kalau dulu tuh rajin aja gitu. Kalau di kuliah tuh gue tuh rajin doang, tapi sebenarnya nggak pinter. Sampai sekarang pun gue ngerasanya nggak pinter. Nah itu dia makanya yang membawa gue kayaknya gue pertama udah nggak pinter gitu ya, gue on gitu kan ya. Apalagi sih yang harus gue bawa gitu nantinya, udah aja gue perdalam agama deh. Meskipun dalam agama juga gue kadang-kadang ada yang nggak ngerti kan.
ilmu agama, ya udah setidaknya gue tuh menjadi baik aja deh gitu, menjadi baik, terus berubah gitu. Itu yang hantarkan gue gitu. Tadi kan lu bilang blow on gitu ya. Setahu gue tuh ya, komedian tuh justru banyak yang pinter ya. Dari Charlie Chaplin ya. Charlie Chaplin tuh pinter tuh. Iya. Dono, Iya itu. ya kan, Dono. rahimahullah. Kasino, ya kan. Bagio, rahimahullah. Ateng itu cerdas-cerdas gitu ya. Makanya dia bisa keluar jokes yang long lasting gitu. Kenapa lo bisa bilang lo itu blow on? Kenapa ya? Karena gue tidak pintar bang. Gue juga heran gitu. Gue tuh nggak pandai aja untuk mengulik. Mungkin males kali ya untuk mengulik kayak jokes materi. Akhirnya gue tuh mungkin stuck aja gitu di situ gitu. Mungkin kelebihannya gue tuh kayak apa ya, orang bilang tuh kayak gue tuh act out aja gitu bang. Pergerakan gue aja yang liar segala macam itu gue tutup dari situ, dari pergerakan itu. Padahal sebenarnya gue tuh tidak bisa untuk kayak bikin materi. Kayak contoh beberapa temen gue bilang, lu tuh bisa stand up comedy bisa stand up. Cuman gue tuh nggak bisa bikin materi karena nggak lucu aja gitu. Ya lo lebih ke slapsticknya jatuh. Nah ya lebih ke slapstick kayak apa sih gue tuh yang kayak gitu mimik muka banget gitu. Tapi aslinya dodol. Panutan lo siapa? Panutan. Kalau panutan Dulu kan punya idola kan dulu ya kan sebenarnya nggak panutan banget yang kayak wah gue menggila-menggila, enggak sih. Gue tuh kayak menjadi rujukan ke Wendy Cagur Okay. dulu gitu ya, dulu lah. Karena bagi gue dia tuh bener-bener bisa menghidupkan suasana dengan cara dia on the spot, ditodong juga jadi, terus kekinian lah gitu kan ya, bisa aja gitu segalanya gitu. Kenal sih? Lo kenal sama dia? Enggak sih, tapi pernah syuting bareng sih. Lo pernah ngobrol sama dia tuh? Enggak. enggak Wendy Cagur tuh. Mana anak lo nih? Sini. Wah, sini. Wah, Sini. Ini ada apa nih? Wah, sini. Ya, lo sana. Oh, sini nggak bisa, boleh. Masya Allah. Umur berapa bro? 1,5 tahun. Wah, Masya Allah, hati tiga. Aku masuk kamera. Tuh lihat sapa-sapa sama nenek. Ya. Sapa-sapa tuh. Sapa-sapa ya. Nenek. Siapa nih? Jadi kalau dari tadi teman-teman dengar ada berisik-berisik suara anak kecil, nah ini lucu nih. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Kita emang dari awal sebenarnya kalau ada suara-suara masuk juga kita biasa aja gitu. Oh, gitu. Nggak peduliin banget sebenarnya. Pagi kalau anak-anak ya kan susah diitiin. Iya, so diatur nggak apa-apa ya. Ada darah seni lucunya nggak deh? Belum kelihatan sih, tapi kayak Konyol-konyolnya dari gestur. Hiperaktifnya sih udah agak sedikit terlihat tanda-tandanya. Iya, aktif-aktifnya gitu. Tapi kalau konyol-konyolnya belum kelihatan ya. Cuman aktifnya doang nih kayaknya nih. Umur berapa sih? 1 tahun 6 bulan lah. 1 tahun 6 bulan ya. 1 tahun 6 bulan lah. Rambutnya keren banget ya. Ini potong asal sama kita di rumah bang. Potsal berarti Iya, namanya. potsal, potong asal. Cun, Apa ya? jika lo dikasih privilege doa yang dikabulkan Allah, lo mau doain apa buat Wais? Gue sih pengen anak-anak keturunan gue ini, gue sih memang udah ini ya, udah ngebahas juga sama bini gue gitu ya. Ya gue sih pengen anak keturunan gue ini tuh kokoh dalam akidah bang, kokoh dalam tauhid yang sangat kuat banget. Terus ya ilmu akidah juga benar-benar dia pahami betul, karena ya itu memang yang gue rasakan sih itu akan menjadi pegangan kita gitu. Apalagi sekarang kan di akhir zaman gitu. Ini fase yang kita aja itu udah akhir zaman, apalagi dia kalau udah gede itu makin terasa lagi. Gitu bang. Gitu. Bini lo mau masuk nih? Ya, Maaf. Lo mau ngomong apa ke bini lo nih? Ini malah ketawa-ketawa apa ya? Gue sih selalu bilang sama istri juga, sama anak gue juga ya, bilang pokoknya kita tetap di dalam ranah ya akidah yang benar. Terus tetap kita harus punya keimanan yang kuat lah untuk menghadapi semuanya gitu. Dan
tetap terus ini aja sih, berdoa sama Allah gitu untuk memperkuat keimanan kita aja. Kita kan nggak tahu umurnya. Any words for him? Apa ya? Apa ya gue bilang ya? Ya pokoknya insya Allah jadi anak yang soleh. Mungkin kalau anak yang soleh itu bahasa klise banget ya. Gue pengennya bener-bener murni, dia tuh punya tauhid dan akidah yang kuat banget bang. Karena gue ngerasanya dengan adanya hadirnya gue nih dalam hidup ini, gue tuh terlahir dari keluarga yang dibilang dari agama religius tuh nggak terlalu ya, Nggak tapi gitu-gitu amat nggak gitu. gitu-gitu amat, tapi orang tua memang selalu biasa bilang kayak ayo ngaji, ayo sholat kayak gitu. Cuman akhirnya gue tuh ngomong sama diri sendiri, udah saatnya gue memutuskan tali rantai keturunan gue yang bener-bener paham agama banget, yang bener-bener dia bisa menjaga diri dengan keluarganya nanti gitu. Supaya zaman bapaknya dulu nggak ada dia. Iya, kayak kerasa banget kok. Jadi apa yang udah gua rasakan kemarin-kemarin di dunia itu jangan sampai dia rasakan juga gitu. Jun Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.